ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Mohon maaf karena ada, kalau Bapak Ibu sebenarnya kita meetingnya tuh bukan di sini tapi di kantor kami di Bakor ya. Cuma karena begitu lihat responsisnya dari G-Form itu hampir 200, tempat kami cuma bisa 100, maka kami pinjam tempat di gereja ini gitu ya. Kebetulan ketua Bakor kami juga adalah pengurus dari Yayasan GII gitu. Jadi terima kasih kepada GII Hokintong yang sudah memberikan kesempatan ini buat kami menyampaikan presentasi ini ya. Nah mungkin karena ini gereja, jadi mungkin saya akan berdoa dulu ya. Mungkin saya akan doanya menggunakan Kristen ya. Bagi teman-teman mungkin yang lain bisa sesuai dengan keyakinannya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertala dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Kau telah memberkati kami sampai hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Jika sebentar kami ingin memberikan penjelasan sedikit tentang seminar untuk studi ke Taiwan, berkatilah Tuhan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga semua anak-anak kami yang akan nanti belajar studi ke Taiwan dapat mendapatkan informasi yang jelas untuk studi ke Taiwan. Terima kasih juga Tuhan karena Kau telah memberikan jalan keluar kami untuk sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya kenalin dulu ya Bapak Ibu. Ada yang tahu nama saya? Oh itu nama palsu itu. Nama aslinya, yang tahu saya kasih beng-beng. Beng-bengnya sudah di depan tuh. Ada yang bisa tahu nama lengkap saya di KTP? Kalau KTP mah lain eta, KTP manusia jena. Gitu. Ada yang tahu? Oh ya, ini ada yang tahu. Wah ini murid saya merenya. Ya silakan. Ya Liu Kuangxin. Oke, Laurel tolong. Ya, oke. Nama saya sebenarnya nama resminya adalah Liu Kuangxin. Ya, Akin Liu itu nama panggilan. Kenapa? Karena nama saya cukup susah disebut ya. Nama saya tetap pakai bahasa Mandarin. Jadi Liu Kuangxin. Saya alumni Taiwan. Ya, saya sekolah di Taiwan 8 tahun. Saya sekolah dari SMP di Chungcheong Kuozhong. Udah gitu saya lulus, saya lanjut di Uchuan. Uchuan itu kalau di Indonesia itu seperti SMK lah ya, 5 tahun. Bukan 5 tahun bodoh gitunya, lain. Emang sekolahnya 5 tahun gitu. Dia programnya 5 tahun, sehingga lulus saya mendapatkan gelar D2. Kemudian saya balik ke Indonesia, S1, S2 saya di Indonesia. Ya, oke. Jadi saya alumni Taiwan. Kemudian saya juga ketua ICATI Jawa Barat. ICATI itu adalah Ikatan Citra Alumni Taiwan Indonesia. Jadi alumni Taiwan, kami memiliki suatu organisasi ya untuk berkumpul, bersilaturahmi begitu. Kebetulan hari ini kami ICATI dari Jakarta ya, dari ICATI Pusat sedang ada di Bandung. Hari ini ada acara kami yang sedang berlangsung di Kampung Daun sore nanti ya. Nah, kemudian saya juga adalah wakil ketua BKPBM. BKPBM itu adalah Bakor ya. Jadi institusi yang non profit dan kami fokusnya di bidang pendidikan ya gitu. Oke, next. Oke, untuk agenda hari ini saya mau jelasin sedikit apa itu recommendation unit, kemudian program utama kami di bidang pendidikan, kemudian program pendukungnya, kemudian ada testimoni dan ada Q&A ya. Oke, next. Oke, pertama-tama saya mau jelasin dulu ya Bapak Ibu, apa itu recommendation unit. Dan ini cukup unik, berbeda dengan kalau Bapak Ibu mau kuliah ke negara lain. Jadi ada satu unit namanya recommendation unit. Ini itu kami langsung di bawah OCAC Taiwan, ya. Dan kami juga langsung di bawah TETO Jakarta. TETO itu adalah Taipei. Jadi kedubesnya Taipei lah, karena Taiwan dengan Indonesia tidak ada hubungan diplomatik ya. Jadi Taiwan membuat suatu kamar dagang lah. Itu namanya TETO di Jakarta. Jadi recommendation itu kami semuanya di bawah TETO Jakarta dan OCAC Taiwan ya. Oh ya, mohon maaf tadi saya lupa, karena ini ruang gereja, mohon maaf tidak ada yang makan dan minum ya. Begitu. Nanti kami di luar akan sediakan air, tapi terakhir. Terima kasih. Kemudian di Indonesia itu ada 31 recommendation unit. Nah untuk Bandung sendiri itu ada 3. Nah kebanyakan dari recommendation unit itu adalah ICATI, Ikatan Citra Alumni Taiwan Indonesia. Dari Medan, Surabaya, Medan, Riau, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, apalagi ya, Bali, ya dan lain-lain itu
kami ada ICATI begitu ya. Nah, kami adalah semuanya adalah recommendation unit. Nah, kami fungsinya apa? Fungsi kami itu adalah kami membantu anak-anak untuk kuliah ke Taiwan. Dan kami semuanya non-profit. Ya, jadi bukan profit itu bukan menjadi tujuan recommendation unit. Nah, untuk tahun ini pendaftarannya tidak bisa lintas wilayah. Jadi mungkin teman-teman di sini ada, kalau saya kemarin WhatsApp, ada yang dari Jakarta ya, terima kasih sudah datang ke Bandung ya. Jadi kalau wilayah Jakarta, ini peraturan baru dari OCSI Jakarta, wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, Banten, dan apalagi ya, Tangerang, itu semuanya masuk wilayah Jakarta. Nah kalau Jawa Barat itu ya sisanya lah. Jawa Barat dipotong yang tadi saya sebutkan itu masuk ke dalam wilayah Jawa Barat. Nah, contohnya misalkan Bandung, Sukabumi, Subang, Cirebon, Tasikmalaya dan lain-lain. Ya, nah itu wilayah Jawa Barat gitu. Nah, Bapak Ibu, ini peraturan baru ini membuat beberapa agent ya. Jadi kami bukan agent. Kalau saya perhatikan beberapa agent yang mendaftarkan anaknya melalui jalur overseas Chinese itu pada ujung-ujungnya harus lapor ke kami. Begitu ya, karena kami yang resmi ditunjuk oleh pemerintah Taiwan. Di sebelah kanan itu ada suratnya, ya ada suratnya, pertunjukannya ada surat pertunjukan dari pemerintah Taiwan. Nah, kami juga berkolaborasi dengan Perpita dan alumni dari universitas yang ada di Taiwan. Ya. Next. Nah, ini kegiatan kami tadi pagi, ya Bapak Ibu, nanti ini yang sebelah kanan itu ini Dubes, ya Pak Dubes, yang ini Pak Dubes, itu tadi pagi beliau datang ke kantor kami dan menyerahkan surat resminya. Nah nanti kalau beliau berkenan, mungkin beliau akan datang ke sini, makanya di depan sini kami kosongkan, ya. Jadi nanti Kedubes Taiwan itu dengan pejabat-pejabatnya akan datang ke sini. Nah ini tadi kegiatan kami di kantor kami yang di Bakor, di sebelah sana ya, di Mekarwangi nomor 111. Oke, next. Oke, nah jadi saya mau terangin sedikit bahwa kami itu saya ada di dua tempat, ada di ICATI sama di BKPBM. Nah kami berdua yang membantu anak-anak untuk mendaftarkan kuliah ke Taiwan melalui jalur overseas Chinese. Ya, begitu. Oke, next. Nah, program kami yang utama, jadi kami itu ICATI dan BKPBM, kami fokusnya itu di bidang pendidikan, ya. Jadi di bidang lain kami nggak begitu fokus, ya. Jadi kami lebih fokus ke bidang pendidikan. Nah, kami untuk bidang sekolah itu kalau Bapak Ibu anak-anak mau sekolah ke Taiwan, ya SMA, itu kami bisa bantu, ya. Saat ini sih namanya Huaqiao Zhongxue, ya atau Qiaozhong, ya. Kemudian ada juga satu program namanya Cianjiaopan 3+4, ya. Nah, untuk universitas kami bisa bantu untuk program S1, S2, S3. Kemudian program S1 ini kami pecah, ada International Foundation Program atau IFP. Kemudian ada program OYVTP. Nah, nanti ini semua saya akan jelaskan. Begitu ya. Oke, next. Nah, kemudian saya juga akan jelaskan tentang beasiswa OCAC. Kemudian kita akan info juga bahwa pameran pendidikan tahun ini juga kami akan selenggarakan. Kami juga lokasi ujian untuk TOCFL dan HSK, ya. Nanti ini kita akan jelaskan semuanya. Kemudian untuk ini, wah baterainya lemah. Ya udah, oke. Yang berikutnya persiapan bahasa Mandarin, ya. Kita ada untuk anak-anak yang Mandarinnya kurang bagus, kita ada program juga, ya. Kemudian Taiwan Vibe itu untuk melihat Taiwan itu seperti apa sih begitu ya. Nah jadi ini semua yang akan saya jelaskan semuanya ya. Jadi hari ini saya usahakan semuanya itu one solution gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke Taiwan kita coba bantu dari segala sudut gitu. Dan kami sudah menyelenggarakan ini sudah cukup lama. Sudah 4-5 tahun kami menjadi recommendation unit dan setiap tahunnya jumlah peserta atau jumlah yang anak-anak yang pergi ke Taiwan itu selalu meningkat. Tahun kemarin kami mengirimkan kurang lebih 60 siswa anak-anak untuk kuliah ke Taiwan ya. Nah, kemudian untuk tahun sebelumnya itu 40. Jadi kita selalu naik tahun pertama 2 orang, 5 orang gitu ya. Nah, begitu banyak dapat info ternyata banyak yang tertarik ya. Sehingga kurang lebih sekarang 60 sampai 70 orang per tahun untuk kuliah ke Taiwan. Oke, next.
Nah, kenapa milih kuliah ke Taiwan? Karena yang pertama biayanya murah, ya. Nanti saya jelasin murahnya di mana. Kemudian yang kedua, ranking universitasnya tinggi. Saya juga akan kasih data universitasnya itu rankingnya berapa aja. Kemudian jumlah penduduknya berkurang, sehingga apa? Ini sehingga mereka sekarang punya suatu policy namanya Nanxiang Zhengce, ya, policy selatan gitu ya. Jadi sekarang Taiwan banyak sekali mencari murid itu dari Indonesia, Malaysia, Vietnam. Ya, 3 negara ini yang sekarang OCIC itu sedang kembangkan untuk studi ke Taiwan. Nah, kemudian bisa belajar bahasa Mandarin ya. Nah, salah satu negara aman yang di dunia. Ini bukan saya ngomong, tapi ini saya pernah baca satu artikel di kompas.com. Nah, itu menyatakan bahwa Taiwan itu adalah salah satu negara yang aman gitu. Nah, mahasiswa Indonesia di sana ada kurang lebih 4.000 orang ya saat ini. Kemudian yang paling banyak orang pilih kenapa kuliah ke Taiwan itu adalah karena bisa part time ya. Nanti saya akan jelaskan ya, dan ini resmi. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kalau kerja di Taiwan ya itu resmi. Mereka harus minta izin namanya work permit, surat izin kerja, dan mereka tidak akan ditangkap sama Satpol PP gitulah ya, nggak akan ya. Di Taiwan nggak ada Satpol PP ya Bapak Ibu ya. Adanya polisi ya gitu. Ya, oke, next silakan. Oke. Nah, sekarang saya akan mulai bahas satu-satu. Jadi ini program kami, karena kami nggak tahu di sini Bapak Ibu anaknya mau sekolah ke Taiwan itu level mana, jadi saya akan jelaskan semuanya. Kalau untuk TK SD rasanya enggak lah ya. TK SD ke Taiwan, waduh itu rasanya nggak mungkin lah ya. Jadi saya akan mulai dari level SMA ya. Nah kalau SMP bisa, karena saya juga contohnya saya SMP di Taiwan ya gitu. Tapi sekarang rasanya SMP jarang karena mungkin anaknya masih kecil gitu ya. Kita akan mulai dari SMA. Nah kalau SMA itu konsepnya adalah begini Bapak Ibu ya. Ada satu SMA namanya Hua Qiao Zhongxue atau Qiao Zhong. Nah Bapak Ibu kalau mengirimkan anaknya ke universitas ke SMA ini 1 tahun pertama itu akan belajar bahasa. Kemudian setelah itu dites. Kalau ujiannya bisa lolos, maka dia akan masuk ke kelas reguler. Belajar dengan anak lokal selama 3 tahun. Belajarnya apa? Ya sama seperti SMA di Indonesia. Mafiki ya, itu semua pakai Chungwen. Geografi pakai Chungwen ya, dan lain-lain. Jadi saya ngalamin ya. Jadi saya dulu SMP di Taiwan, saya belajar fisika, kimia, biologi semua pakai Chungwen ya. Jadi saya ngerti, tapi poho deui kabeh ya. Lupa lagi semuanya ya. Tapi saya tahu, saya belajar Chungwennya begitu ya. Nah, terus setelah lulus ujian, kalau mau lanjut ke universitas harus ikut tes. Tesnya itu mungkin kalau di Indonesia seperti SNPTN ya kalau saya nggak salah. Dan tapi akan mendapatkan nilai poin tambahan. Kurang lebih kalau saya nggak salah 10%. Jadi kalau nilai tesnya 500, maka akan ditambah 10 poin, 50 poin. Jadi 550, setelah itu daftar ke universitas. Universitas mana nih yang bisa mendapatkan angka minimalnya itu 550. Nah, jadi kalau SMA di Taiwan itu harus tes. Kenapa? Karena setelah SMA di Taiwan itu dianggapnya anak lokal. Dan anaknya itu harus ikut tes dengan teman-temannya yang dari Taiwan. Begitu ya. Oke, pendaftarannya kapan? Februari tahun depan. Ya, gitu. Nah, atau Februari tahun ini juga boleh. Kan sekarang udah Februari ya. Tapi Bapak Ibu kalau untuk SMA, Bapak Ibu harus punya saudara di Taiwan yang bisa menjadi wali. Kalau nggak ada wali, kita nggak boleh. Nah, nyari wali itu yang nggak susah. Karena, kenapa harus perlu wali? Karena anak SMA belum 17 tahun. Betul ya? Anak SMP lulus itu paling umur berapa ya? 14 mungkin ya. Nah, itu perlu wali. Nah, kalau tidak ada wali kita nggak bisa bantu, ya, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada satu program namanya JJB 3+4, ya. Nah, kalau ini program magang SMK plus magang. Nah, aturan terbaru tahun ini kemarin saya dapat info dari pemerintah Taiwan, minimal usianya 18 tahun, ya. Minimal usia 18 tahun baru boleh mengikuti ini. Nah, ini programnya seperti apa? Programnya itu adalah 3 bulan sekolah, 3 bulan magang, ya. Udah gitu 3 bulan sekolah lagi, 3 bulan magang lagi. Jadi selama setahun, 3 bulan pertama sekolah SMK belajar, 3 bulan lagi magang di perusahaan, 3 bulan lagi balik lagi ke sekolah belajar,
3 bulan lagi magang. Jadi 1 tahun itu ada 6 bulan sekolah, 6 bulan magang. Kira-kira seperti begitu. Jelas ya? Nah ini program JJB. Nah kalau mau lebih jelas nanti bisa info ke saya ya, bisa nanya ke saya. Saya sekarang kasih kulitnya dulu saja. Minimal 18 tahun dan pendaftarannya dari Januari dan Februari. Oke, next. Devlin tolong. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu untuk studi ke Taiwan ya, basically ada 2 jalur. Nah, ini yang mungkin kita perlu perjelas dulu ya. Ada jalur overseas Chinese, ada international student. Ada 2 jalur ini ya. Nah, apa perbedaannya? Next. Oke, perbedaannya Bapak Ibu, ini boleh di screenshot silakannya, mau difoto boleh. Jadi, overseas Chinese itu hanya untuk etnis Tionghoa. Ya. Bagaimana definisi dari etnis Tionghoa? Aturan dari pemerintah Taiwan adalah salah satu dari orang tuanya adalah etnis Tionghoa. Ya, salah satu papanya atau mamahnya. Ya. Jadi ini sorry ya. Jadi status overseas Chinese itu salah satunya harus beretnis Tionghoa. Ya. Oke. Nah, kalau international student itu boleh etnis Tionghoa, boleh non etnis Tionghoa. Gitu. Nah, terus perbedaannya apa? Perbedaannya saya jelasin di bawahnya ini ya. Jadi kalau untuk overseas Chinese, biaya kuliahnya itu cukup berbeda, sangat murah. Bapak Ibu kalau perhatikan itu 30.000 ya saya highlight kalau ke universitas negeri. Kalau internasional itu 60.000. Nah, itu ada biaya-biayanya. Jadi kalau overseas Chinese itu lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena dianggap overseas Chinese student adalah anak lokal. Jadi ini adalah yang kolom kedua itu adalah biaya untuk anak lokal Taiwan kalau mereka sekolah atau kuliah di universitas. Begitu ya. Nah, apakah nanti begitu setelah masuk duduknya dipisahin, misalkan di sini overseas Chinese, di sini anak inter, enggak. Kuliahnya semuanya sama ya. Kuliahnya semuanya sama, tidak ada perbedaan. Hanya dari uang sekolahnya saja. Begitu ya. Nah, ini sebenarnya bukan rasis atau seperti apa ya Bapak Ibu, tapi pemerintah Taiwan itu memberikan fasilitas untuk anak-anak yang dari perantauan Chinese yang di luar Taiwan sendiri untuk dapat balik ke Taiwan. Sehingga mereka memberikan fasilitas ya dianggap untuk biaya kuliahnya itu disamakan dengan anak lokal. Begitu. Jelas ya? Oke, kemudian untuk beasiswa, ini banyak yang nanya, apakah overseas Chinese ada beasiswanya? Ada. Tapi karena kami di bawah Kementerian OCAC, maka beasiswa itu dari OCAC. Nah, kalau anak internasional itu beasiswanya dari MOE. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di browsing Taiwan Study, itu kebanyakan adalah beasiswa MOE. Ya. MOE itu singkatan dari Ministry of Education. Begitu ya. Oke, dua-duanya ada. Nah, tahun berikutnya kalau di Taiwan itu mau dapat beasiswa dari manapun sama, ya. Tapi mereka punya syarat yaitu setahun sebelumnya itu nilainya harus bagus. Ya, rata-rata 80 atau 85. Dan kalau di atas rata-rata itu, maka beasiswa lanjut. Nah, kalau rata-ratanya turun, maka beasiswanya juga turun. Nah, itu tergantung dari universitasnya. Contoh, rata-ratanya misalkan ya 80, oh berarti cuma dapat beasiswa 75%. Oke. Nah, kalau misalkan rata-ratanya turun nih 60, mungkin cuman 10%. Begitu. Ya, jadi ini bagus kalau menurut saya, ini memacu anak-anak untuk tetap belajar. Betul ya. Jadi kalau anaknya nilainya turun, maka beasiswanya hilang. Kalau rata-ratanya bagus, maka dapat terus beasiswanya. Nah, apakah 4 tahun bisa dapat full? Bisa. Kalau anaknya rata-rata selalu di atas 85. Oke. Nah, aturannya setiap universitas bisa beda-beda, begitu ya. Nah, tapi secara overall kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk TOCFL atau IELTS ya, itu untuk overseas Chinese untuk visa tidak perlu. Kemudian kalau untuk anak inter itu perlu dan wajib. Nah, kemudian
Kalau untuk universitasnya pada saat pendaftaran tergantung universitasnya. Ya, ada yang perlu, ada yang enggak. Tapi saya selalu menyarankan anak-anak harus lulus A2, TOCFL. Apa itu TOCFL? Itu di sebelah bawah ya Bapak Ibu. Test of Chinese as a Foreign Language. Jadi itu kalau ke Chungguo, kalau ke China itu namanya HSK. Ya, jadi kalau Taiwan lebih prefer pakai TOCFL, begitu ya. Oke. Asyir tolong di depan isi aja ini. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, nah untuk English TOEFL, apakah dua-duanya ada? Ada, dua-duanya ada. Nah, legalisir dokumennya Bapak Ibu, untuk anak overseas Chinese, karena kami sebagai recommendation unit itu di bawah OCAC, maka untuk legalisir dokumennya itu kami yang legalisir. Jadi kami yang cap. Oke. Dan kalau untuk yang anak inter itu harus ke Deplu dan Depkumham. Begitu ya. Jadi ini agak sedikit perbedaan. Jadi kalau anak overseas Chinese, kalau Bapak Ibu baca dari recommendation unit, itu cungunya adalah Pao Chien Tan Wei. Nah, Pao Chien Tan Wei itu artinya apa? Jadi Bapak Ibu sekolah ke Taiwan, ceritanya lah ya. Bapak Ibu anak-anaknya sekolah ke Taiwan, itu kami yang mensponsori. Kami yang merekomendasikan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu anak-anaknya di Taiwan ada apa-apa, kami yang dicari. Kita yang ditelepon begitu. Ini anak ini bermasalah bla bla bla. Dilihat siapa RU-nya. Oh, Icati Jawa Barat. Nah, malam-malam saya ditelepon gitu ya. Nah, ini ada anak bermasalah dan lain-lain begitu. Jadi sistemnya itu adalah dengan sponsor begitu ya. Oke, yang berikutnya. Nah, karena biayanya murah ya, otomatis kuotanya lebih sedikit. Tapi kalau anak-anak yang daftar melalui jalur internasional itu kuotanya lebih banyak ya. Nah, Bapak Ibu mau kalau di sini yang etnis Tionghoa, mau jalur yang sebelah kiri overseas atau inter itu dua-duanya boleh. Begitu ya, tapi kalau yang mungkin non etnis Tionghoa hanya bisa jalur international student. Begitu ya. Nah, kami untuk ICATI Jawa Barat dan BKPBM kami adalah yang menghandle overseas Chinese gitu ya. Oke. Next, yang berikutnya Bapak Ibu silakan difoto saja. Ini 4 universitas terbaik di Taiwan. Ya. Nah, yang sebelah kanan itu adalah rankingnya. 68, 210, 215, 219. NTU ranking 68, Tsinghua University 210, Chengkung 215, Yang Ming Chiao Tung 219. Data ini saya ambil dari QS ranking top university. Sudah difoto? Devlin tolong websitenya. Oke, jadi ini ada satu website. Kenapa saya mengambil dari sini? Karena kalau saya lihat ini websitenya terpercaya ya. Jadi saya suka mengikuti kompas.com. Kalau dulu saya baca koran ya Kompas. Nah, Kompas juga dia mengambil dari sini. Maka saya bilang ini kayaknya oke deh. Nah, saya patokannya yang ini. Mungkin website lain ada yang berbeda rankingnya, tapi ini salah satu yang menurut saya bisa diandalkan. Oke, balik lagi ke itu. Oke, ini yang terbaik ya. Nah, untuk Indonesia nanti Bapak Ibu bisa cek juga untuk membuat perbandingan. Ini top 4. Tiap tahun rankingnya rasanya naik turun, tapi rasanya urutannya ini aja gitu loh. Ya, nggak akan beda jauh. Oke, next. Nah, ini berikutnya adalah yang universitas lain, ya, yang negeri. Nah, Bapak Ibu saya ajarin dikit ya. Bapak Ibu kalau lihat di Taiwan depannya ada nasional tuh ya. Itu adalah universitas negeri. Ya. Yang nasional bla gitu ya. Itu universitas negeri. Nah, cunggunya itu Kuoli ya. Itu sebelah kanan rankingnya. Dan ini yang tercatat di QS website tadi. Setelah itu nggak di universitas lain di website itu tidak ada datanya ya. Nah, saya mau jelasin sedikit satu universitas yang bawah ini. Kaohsiung University of Hospitality and Tourism NKUHT. Bapak Ibu ini universitas yang bagus, yang cocok kalau Bapak Ibu pengen hospitality, tourism ya. Kemudian leisure seperti begituan ya. Perhotelan. Nah, ini universitas yang bagus banget ya. Dia kerjasama dengan universitas di Prancis yang apa tuh yang kuliner tuh yang terkenal tuh ya. Namanya saya lupa tuh ya. Nah, itu dia kerjasama dan itu adalah universitas yang kerjasama dengan
di Asia yang kerjasama dengan universitas di Perancis itu, ya, begitu. Oke, next. Sorry, pakai ini bisa ya. Sorry. Nah, Bapak Ibu ini swastanya. Bapak Ibu bisa perhatikan di sebelah kirinya tidak ada nasional. Jadi, kalau nggak ada nasional itu artinya universitas swasta. Dan ini yang universitas yang ada di website yang barusan. Silakan difoto. Ada Taipei Medical University dan lain-lain. Ya, silakan difoto saja. Brian, depan bisa duduk nih, baris ini, satu baris lagi. Ya, oke, next. Nah, sekarang kan bagi papi mami mah uangnya bener ya, dananya lah ya bener ya. Nah, saya bikin perhitungan lah ya, jadi kira-kira berapa lah begitu ya. Nah ini saya silakan difoto saja. Jadi tuition fee sama miscellaneous fee untuk universitas swasta itu kurang lebih 30.000. Nah, negeri 30, swasta 50. Untuk dormitory, insurance, textbook, wifi, living cost itu semuanya sama. Jadi sekali lagi, balik lagi ke yang pertama ya, apa bedanya jalur OC sama jalur inter, itu hanya dari tuition fee-nya saja. Yang lainnya sama, nggak beda jauh, begitu ya. Ini saya ambil range-nya agak ini ya, mungkin tiap universitas beda-beda. Nah jadi Bapak Ibu kalau misalkan anak saya mau kuliah ke Taiwan, itu kira-kira butuh berapa tuh duitnya? Nah itu ya di bawah tuh. Kira-kira jadi kalau untuk Universitas Taiwan itu uang sekolahnya itu 30.000. Ini kurang lebih 15 juta rupiah per semester. Ya, hitungannya gampang, tinggal dikali 500 aja. Satu NTD itu 500 itu kursnya, ya begitu. Oke. Ya cukup ya. Oke. Bapak Ibu nanti di akhir sesi kita ada testimoni dari alumni Taiwan dan nanti ada Q&A ya. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin kalau ada yang mau nanya catat dulu saja. Kita nanti di akhir sesi baru kita Q&A. Ya, oke. Next silakan. Nah, kalau mau jalur overseas Chinese bagaimana cara mendaftarnya? Nah, saya bagi menjadi 3 Bapak Ibu. Yang pertama, jalur mandiri atau rekomendasi sekolah. Cungunnya adalah Daxue Danzhao atau Haitui ya. Kalau saya ngomong cungun ada yang ngerti nggak ya? Nyaho caranya. Satu lagi pendaftaran bersama Haiwai Lianzhao ya. Satu lagi OYVTP Bachelor Degree 4年制产学 ABCDE gitu ya. Nggak ada yang tahu kan ya? 4年产学合作学士班ya. Oke. Nah, ada 3 jalur ini ya, begitu. Oke, saya akan jelaskan satu-satu ya. Ini tapi saya tidak akan jelaskan sangat detail. Saya jelaskan kulitnya saja karena kalau untuk menjelaskan terlalu sangat detail itu bisa 3 jam ya. Nah, nanti saya persingkat saja. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, banyak anak-anak yang pengen ke NTU. Setuju ya? Kenapa ke NTU? Karena NTU itu adalah ranking tertinggi atau ranking tertinggi di Taiwan. Kalau tadi lihat rankingnya itu adalah ranking 68. Nah, mungkin nggak anak Indonesia masuk ke NTU? Mungkin. Nanti saya kasih buktinya ya. Saya sudah undang teman-teman yang anak-anak yang sudah lulus dari NTU ya untuk nanti memberikan testimoni ya begitu. Jadi bisa nggak saya masuk NTU? Bisa ya. Nah cuman begini Bapak Ibu, yang rada uniknya adalah yang sebelah kiri NTU, NTUST dan NTNU itu mereka membuka pendaftarannya ya satu barengan. Kenapa? Karena 3 universitas ini mereka bekerja sama. Mereka bikin suatu aliansi untuk mencari murid pendaftarannya. Ya. Nah, ini dimulainya dari Agustus tahun 2025. Nah, makanya Bapak Ibu mungkin bertanya dari awalnya, kenapa sih seminarnya dari Januari gitu ya? Kenapa nggak dekat-dekat aja gitu? Karena saya pengen anak-anak ya dari sekarang nih, dari Januari ini bisa mempersiapkan bahasa Mandarinnya. Itu butuh waktu ya Bapak Ibu. Nah, sehingga saya berharap nanti pada saat Agustus tahun 2025 mulai pendaftaran, anak-anak itu sudah mempunyai sertifikat A2. Itu adalah salah satu syarat untuk mendaftar di NTU. Ya, semua orang pengennya ke NTU. NTU atau NTNU atau NTUST. Ya, itu univ yang oke banget gitu loh. Oke. Nah, kemudian jalur mandiri juga itu ada lagi yang univ lainnya selain 3 univ itu
ya. Nah, itu juga bukannya dari Agustus. Oke. Nah, yang warna hijau jalur mandiri itu adalah jalur di mana kita mendaftar langsung ke universitasnya. Langsung ke universitasnya. Jadi, kalau misalkan di Indonesia kita datang ke ITB, Pak, saya mau daftar kuliah di ITB. Terus ke Maranatha, Pak, saya mau daftar ke Maranatha. Jadi kita daftarnya itu masing-masing begitu, ya itu mandiri. Nah, kalau yang di bawah, yang jalur bersama, itu adalah jalur kalau di Indonesia kalau saya nggak salah namanya SMBPTN. Satu kali daftar bisa ke berbagai universitas, ya. Jadi kita sekali tes bisa daftar ke kalau saya nggak salah misalkan ke ITB, bisa ke Unpad, gitu ya. Nanti tinggal dilihat nilainya masuknya yang mana, gitu. Nah, jadi itu yang jalur warna biru, ya. Nah, yang pertama jalur bersama, yaitu dimulainya 1 November. Tanggalnya udah pasti, Bapak Ibu, tanggalnya sudah pasti. Yuk silakan. Di mentepau, tasya pineng. Ya, tasya pineng. Ya, oke, itu jalur bersama ya, Bapak Ibu. Selalu mulainya di 1 November sampai 15 Desember. Kemudian ada satu namanya Infopan. Infopan ini apa, Bapak Ibu? Ini rada unik, hanya ada di Indonesia. Jadi Infopan itu adalah Inifutaupan, ya. Jadi kelas untuk anak-anak Indonesia ya yang mau kuliah ke Taiwan, tapi ada bridging class. Jadi kelas persiapan. Pergi ke Taiwan 6 minggu, bukan 6 bulan, 6 minggu untuk belajar matematika, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Selama 6 minggu nanti dites, setelah itu nanti daftar ke 70 jurusan. Nanti berdasarkan nilai itu akan ditempatkan di universitas mana yang dipilih dari 70 itu. Begitu ya, itu Infopan. Nah, kalau jalur bersama, jalur mandiri, tanpa tes Bapak Ibu, itu tanpa tes. Jadi semuanya itu berdasarkan nilai. Nilai apa? Nilai SMA. Ya. Jadi Bapak Ibu di sini kalau yang anaknya masih kelas 10 atau kelas 11, yuk belajarnya nilainya rapotnya harus bagus. Ya. Jadi bukan berarti kalau ke Taiwan itu rapotnya asal, enggak. Mereka menilai dari rapot. Oke. Yang keempat itu adalah program foundation. Jadi seperti kalau misalkan kalau mau ke Australia itu foundation dulu 1 tahun. Nah, belajar bahasa Inggris dulu misalkan. Nah, kalau ke Taiwan sama, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Kalau bahasa Mandarinnya bagus, cukup 1 tahun. Belajar apa? Belajar mafiki pelajaran SMA. Ya, pakai cungun tapinya semuanya. Nah, kalau cungunnya jelek, ya 2 tahun. Setahun belajar bahasa. Tahun kedua baru belajar mafiki, ya belajar pelajaran SMA-nya, begitu, ya. Oke, nah ini untuk overseas, kira-kira untuk kuliah, kira-kira seperti ini, ya jalurnya. Oke, next. Nah sekarang saya mau jelasin yang OYVTP, ya. OYVTP ini Bapak Ibu, ini yang baru dimulai dari pemerintah Taiwan 2 tahun terakhir ini. Ini tahun ketiga, ya. Oke, jadi kuliah S1 dengan magang, oke. Nah, sistemnya gimana? Sistemnya adalah 1 tahun pertama itu kuliah dulu, ya kuliah dulu. Kemudian tahun berikutnya bisa bekerja atau magang itu 3 hari, kemudian 2 hari kuliah, begitu selama 1 tahun. Ya, jadi ini mirip dengan JJB. Jadi kuliah sambil magang. Nah ini program kalau menurut saya cocok untuk teman-teman ya yang mungkin nggak terlalu pengen sekolah banyak teori, kuliah banyak teori, tapi lebih ke skill, ke praktek, begitu. Ini sangat cocok. Ini lama programnya adalah 4 tahun, ya 4 tahun. Kemudian, nah itu yang ini yang 321, 421 itu adalah 3 hari magang. 2 hari sekolah, 1 hari libur. Nah ada yang pakai pola 321 atau 421, tergantung universitasnya. Dan ini enaknya Bapak Ibu ya, ini bisa setelah lulus, maka anak-anak mendapatkan gelar S1. Ya, bisa lanjut ke S2. Begitu. Nah Bapak Ibu di sini mungkin sebelumnya pernah dengar HQB, Hai Ching Pan. Nah ini adalah refine atau perbaikan dari program Hai Ching Pan. Kalau Hai Ching Pan itu hanya 2 tahun dan setelah lulus nggak dapat apa-apa. Mereka hanya belajar ke Taiwan, misalkan bikin kue,
ya, bikin masak Chinese food, masak Western gitu, ya. Setelah 2 tahun nggak dapat gelar, tapi kalau yang ini dapat gelar. Oke, yuk silakan yang berikutnya. Nah, satu lagi program S1 ya, itu IFP. Jadi setahun belajar bahasa Mandarin, 4 tahun kuliah, ya. Nah, tahun pertama itu akan belajar bahasa Mandarin 720 jam. Belajarnya di mana? Di Taiwan. Kemudian akan dites, wajib TOCFL A2. Kalau nggak lulus, pulang ke Indonesia. Wah, ini ketat banget programnya, ya. Jadi setahun pertama harus lulus TOCFL A2, wajib lulus. Kalau nggak lulus, pulang ke Indonesia. Nah, kan jadi kuliahnya 5 tahun ya. Nah, tahun kedua, berarti kan tingkat 1 ya, udah mulai kuliah. Nanti setelah 1 tahun lagi, jadi setelah 2 tahun di Taiwan, wajib B1. Kalau nggak, pulang ke Indonesia. Ya, begitu. Nah, setelah itu, tahun ketiga dan keempatnya itu bebas, begitu ya. Oke. Devin, sorry ini kayaknya ada kurang 1 slide deh. Coba back dulu sekali. Nah, ini ya tadi. Nah, ini ya Bapak Ibu, sorry balik dulu sekali lagi. Nah tadi kan, sorry, yang itu yang OYVTP. Nah, tadi kan yang ini ya. Nah, next. Nah, Bapak Ibu ini ada universitasnya untuk yang OYVTP. Tolong di zoom, Devlin. Bisa di zoom. Jadi intinya ya, nah sorry dari atas, Bapak Ibu bisa lihat program OYVTP itu dia nggak ada tuh manajemen, oke? Tidak ada tuh, misalkan bioteknologi nggak ada. Semuanya itu dia larinya ke yang praktek, atau yang magang, begitu ya. Scroll aja pelan-pelan ke atas. Silakan dilihat dulu. Jadi maksud saya, Taiwan itu sekarang punya program yang kuliah seperti biasa, seperti di Indonesia, atau yang kuliah sambil magang. Ya, OYVTP. Nah, lihat di sini ya. Nah, itu ada yang tourism ya atau leisure gitu ya. Terus ada computer communication dan lain-lain. Ya, jadi ini jurusannya lebih berbeda dengan yang biasa. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini nggak ada kedokteran ya. Ini nggak ada kedokteran. Ini yang lebih ke prakteknya begitu. Oke, next. Oke, back dulu tadi back. Oke, ya. Nah, ini yang IFP ya. Nah, IFP ada beberapa ketentuan, tidak bisa pindah universitas sampai lulus, ya, gitu. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, ini ada YouTube ya, silahkan difoto dulu aja. Jadi untuk gimana sih caranya? Saya tadi udah cerita banyak ya, ada universitasnya bla 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 bla, gitu ya. Terus gimana cara cari universitasnya? Nah, itu kalau saya seminar 1 jam lagi. Nah, saya bikin videonya di YouTube. Silakan ditonton. Saya sekarang kasih contoh aja dulu, sedikit ya, gimana caranya cari universitas di Taiwan. Oke, Devin tolong cemenhan. Ya, ada satu website, jadi nanti video itu adalah menjelaskan bagaimana cara menggunakan website ini. Ya, oke, singkat cerita, ada pakai bahasa Indonesianya, program sarjana, silakan. Oke, nah ini saya cepat aja ya, saya cuma mengasih tahu, ada satu website bisa mencari jurusan ya tertentu di Universitas Taiwan. Contoh keyword search, cari jurusan. Ya, oke, komputer aja, komputer, enter. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah universitas-universitas yang ada jurusan komputernya. Ya, nah silakan. Jadi maksud saya daripada Bapak Ibu pakai Google, bukan ngejelekin Google, tapi website ini itu dia lebih fokus untuk pendidikan S1, ya, jalur overseas. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nih, saya pengen komputer science nih, di Taiwan apa aja sih, gitu ya. Nah itu semua lengkap di sini, ya, dari NTU, ada Tsinghua, ada Chengkung, ya, Chengchinan, dan lain-lain. Ya, jadi ini menurut saya website yang cukup menarik, ya, untuk Bapak Ibu. Nanti biasanya ini tuh nanti anak-anak nanti pelajari, ya, bagaimana cara mencari jurusan di Taiwan. Contoh satu lagi coba, manajemen. Oke, nah semua universitas di Taiwan yang memiliki jurusan manajemen apapun itu, semuanya ada di sini. Ada information management, ada tourism management, pokoknya ada kata manajemen ya, dia akan search semuanya, ya. Dari universitas negeri sampai universitas swasta, lengkap banget.
Nah, cuman saya tidak bahas di sini, nanti lihat aja di YouTube cara cari universitasnya, begitu. Ya, oke, balik lagi ke PowerPoint. Oh ya, sorry, ini Paucian Tanway, sorry, recommendation unit. Nah, Bapak Ibu di sini kalau ada yang dari Jakarta atau luar Bandung, tadi maaf saya lupa waktu di awal. Ya, nah Bapak Ibu dari website ini juga ada itu tuh di bawah cari unit penerimaan. Nah itu. Nah Bapak Ibu kalau di sini yang dari Jakarta atau yang dari luar Jawa Barat mau cari Paucian recommendation unit setempat, silakan di website ini ada. Yang kedua ini. Oke, zoom. Nah dari Jakarta Bapak Ibu bisa ke Pati, ICATI Jakarta, Taipei International School, Pahwa, Bina Bangsa School, itu apa sih? Indonesian Chinese Trader Federation, terus Guangzhou ya. Terus yang ke-8 itu Taiwan Entrepreneur Association, terus itu Bekasi. Nah, kami nomor 10 ICATI Jawa Barat sama nomor 11 BKPBM ya. Nah, jadi kalau nanti mau cari se-Indonesia ada di sini semua. Bisa tolong di-scroll sampai bawah. Nah, itu ya sampai Riau, Sumatera Selatan, Batam, Kalimantan, Singkawang. Nah, oke ya, Surabaya, Bali, tuh ada semua. Ya, begitu. Oke, yuk balik lagi ke PowerPoint. Ya, oke ya. Jadi untuk mencari universitas. Oke. Nah, itu untuk universitasnya. Nah, sekarang saya mau jelasin sedikit untuk program pendukung pendidikan ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau jelasin mau kuliah ke Taiwan nih, saya kasih sedikit pendukungnya. Yang pertama adalah beasiswa OCAC. Oke, next. Oke. Nah, untuk beasiswa OCAC Bapak Ibu, ini udah 2 tahun. Tahun 2025 ini yang ketiga, ya. Nah, biayanya beasiswanya berapa Bapak Ibu? 520 juta per 4 tahun. Ya. Oke. Apakah ada yang udah pernah dapat? Ada. Nanti saya kasih case-nya ya. Ada yang udah dapat gitu loh. Jadi ini bukan fake gitu ya. Nah, yang bawah itu 200 juta. Apa bedanya atas sama bawah? Bedanya adalah yang atas itu syaratnya lebih ketat. Nilai Mandarinnya harus lebih bagus dan nilai sekolahnya harus bagus. Ya, gitu. Kalau yang bawah dia kriterianya lebih rendah. Oke, next. Nah, selain beasiswa OCAC, itu ada juga beasiswa dari universitasnya masing-masing. Nah, detailnya saya bahasnya nggak sekarang ya, nggak sekarang. Syaratnya apa itu nggak. Kita hari ini mungkin globalnya dulu saja. Nah, nanti saya akan jelaskan pada saat nanti Bapak Ibu pada saat pendaftaran beasiswa ini dibuka. Saya akan kasih tahu semuanya, ya. Oke. Nah, ada juga selain dari OCAC pemerintah Taiwan, ada juga dari universitasnya. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu harus apply masing-masing nanti di universitasnya, begitu sudah nyampe di Taiwan. Biasanya mereka akan ngasih untuk 1 semester atau 2 semester. Ya. Yang saya tahu Tunghai University itu 2 semester, itu biasanya dapat. Kalau Tamkang itu 1 semester, ya Fudan 1 semester. Nanti semester berikutnya gimana? Yang tadi saya bilang, melihat nilai prestasi dari anaknya, begitu. Kalau bagus, dapat lagi. Oke, yang berikutnya, ini untuk beasiswa. Nah, yang berikutnya adalah pameran pendidikan. Mungkin Bapak Ibu belum, yang tahun 2024 mungkin belum datang ya. Nah ini saya mau infoin dulu, kita akan ngadain lagi, ICATI dan BKPBM akan mengadakan lagi pameran Taiwan Higher Education Fair Indonesia. Ini tanggalnya sudah pasti, tanggal 10 Agustus tahun 2025, itu hari Minggu. Ya, di mana? Di Hilton. Nah yang sebelah kiri itu adalah foto kami waktu tahun kemarin. Ya, begitu. Next. Oke, ini kegiatan kami waktu itu, jadi lumayan banyak ya. Nah ini saya berharap Bapak Ibu begini ya, jadi kalau kita mau nyari universitas, kami sengaja ICATI itu mengadakan se-Indonesia. Jadi pameran ini itu nggak hanya di Bandung saja, tapi tahun kemarin kami mengadakannya di Jakarta, kemudian ke Bandung, kemudian ke Medan, Surabaya, satu lagi saya lupa di Kalimantan apa gitu ya. Nah jadi kami 5 kota itu pameran. Nah tahun ini Bandung tanggal 10. Nah saya berharap Bapak Ibu bisa nanti kalau ada pameran bisa datang ke booth-boothnya university ini untuk cari info lebih lanjut. Oke, jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanya nih ke saya, Lause kalau universitas ABC domnya 1 kamar itu berapa orang gitu ya.
Satu kamar berapa orang? Nah itu saya nggak bisa jawab, karena saya nggak terlalu sampai detail itu gitu. Nah, terus kalau misalkan itu ke ke MRT station jauh nggak? Nah itu saya juga nggak bisa jawab gitu. Nah mungkin nanti bisa nanyanya waktu di sini, gitu. Terus perjurusannya, misalkan Universitas A jurusan ini oke nggak? Nah itu silakan tanya semua di sini. Jadi ini kesempatan Mas, Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi dari masing-masing university, gitu ya. Oke, next. Nah kemudian kami juga itu menyiapkan tempat untuk TOCFL ya. Berikutnya itu yang ini 15 Maret kayaknya udah tutup. Berikutnya itu adalah 9 Agustus. Ya, 9 Agustus tempatnya di Semak BPK Holis ya, di Holis. Oke. Kemudian Sabtu 11 Oktober itu di Semak 2 BPK Penabur ya, itu Semak BPK Penabur Holis ya. Oke. Bapak Ibu, kenapa kami setting di tanggal 9 Agustus sama 11 November? Karena itu untuk mengejar ya jalur mandiri dan jalur bersama. Ya. Jadi itu kami sudah set tanggalnya ya untuk yang mau kuliah ke Taiwan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya sih selalu bilang, sekarang masih bulan Januari, masih ada waktu, yuk belajar bahasa Mandarin sehingga nanti tanggal 9 Agustus itu ya, itu Bapak Ibu anak-anaknya bisa ikut gitu, tes. Oke, kami sudah siapkan fasilitasnya gitu loh. Nah, bukannya tanggal 2 sampai 8 Juli ya. Tapi percayalah sama saya Bapak Ibu, ini seperti war ticket ya. Itu ini pengalaman mungkin di sini teman-teman ada yang pernah nyoba ya. Tanggal 2 Juli berarti tanggal 1 Juli jam 11 malam itu harus sudah daftar. Karena begitu masuk jam 2 nggak sampai 3 jam full book. Ya. Jadi malam-malam war ticket ya. Jadi jangan konser aja ya. Ini juga di war ya. Gitu. Ini benar bukannya alay gitu ya, tapi ini benar harus war ticket karena kuotanya sangat terbatas. Oke. Ini info untuk TOCFL ya. Oke, next. Nah, ada satu lagi nih. Nah, ngomongin belajar bahasa Mandarin. Bapak Ibu, ini dari pemerintah ya, bukan dari kami. Dari pemerintah ini ada programnya namanya Global Class Online. Ini sudah dibuka ya. Jadi kegiatan itu dari 1 sampai 20 April, kelasnya itu silakan dibaca sendiri saja ya. Nah, yang mau daftar itu silakan scan QR code. Bapak Ibu, kalau misalkan anak-anak Bapak Ibu cungun yang nggak bagus, sok ikut program ini. Ya, ikut program ini. Ini nanti kelasnya online. Ya, terus kalau saya nggak salah sih pakai Google Meet. Karena kalau di Taiwan nggak pakai Zoom. Mereka pakai Google Meet, satu kelas maksimal kalau nggak salah 5 orang. Muridnya cuma 5. Jadi belajar itu intens gitu loh. Bagus gitu loh. Nah, ini cuma 900 ya. Jadi ini udah lumayan oke gitu ya. Nah, Bapak Ibu, yuk kalau yang cungunya kurang bagus, kami infokan, yuk belajar cungunya di sini. Lumayan dan ini dapat sertifikat begitu ya. Oke, next. Nah, ini juga saya ngadain lagi ya, kalau yang mau kursus ya nanti hubungi saya aja. Oke? Ya. Nah, itu jadi kami dan saya juga udah punya kenal beberapa guru Mandarin. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar bahasa Mandarin, nanti DM saya ya. Saya kasih nih gurunya ini gitu. Bukan promosi tapi jualan nih namanya gitu. Ya, oke, next. Nah, oke. Selain belajar bahasanya, kami juga bikin program begini Bapak Ibu ya, untuk melihat Taiwan itu vibe-nya seperti apa. Ada yang bisa tebak itu belakang gambar apa Bapak Ibu? Ada yang bisa tebak belakang itu gambar apa? Hah? Ya, ini di Taiwan waktu tanggal 21 September tahun 1999 ada gempa yang sangat besar. Ya, gempanya itu saya nggak cerita banyak ya, tapi gempanya itu uniknya itu adalah kalau kita gempa biasanya itu kiri kanan. Waktu itu atas bawah. Dan itu belakang adalah sekolah SD di Taichung. Ya, oke. Oh ini Pak Dubesnya sudah datang ya, mungkin bisa kasih tepuk tangan dulu. Ya. Hoan ning Hong Dashi, xin zuo. Ya. Yes, welcome Mr. Hong. Ya, ini Dubes kami ya, Dubes Taiwan ya, dari Taiwan.
Oke, ya. Jadi waktu itu saya bikin grup anak-anak ke Taiwan untuk melihat gempa ini, Jiaoyi Tatizen, ya. Nah, saya pengen anak-anak tuh lihat gempa di Taiwan itu seperti apa, ya. Oke, next silakan. Nah, ini apa coba? Bisa kebayang ini aslinya apa? Ini toilet ya Bapak Ibu ya. Ini tuh klosetnya gitu ya. Nah, ini gempa. Nah, saya pengen ngasih tahu. Nah, kalau di Taiwan itu ada gempa nggak coba? Ada gempa ya. Gempanya sangat besar ya. Nah, terus apakah Taiwan takut dengan gempa? Ini waktu itu banyak 3.000 orang yang meninggal ya. Nah, oke, tolong bukain yang Kompas, Devlin. Website Kompas. Ya, yang paling kanan, kanan. Ya, oke. Ini saya ambil dari kompas.com ya. Silakan ke atas, ke bawah, sorry, lihat judulnya aja. Lihat judulnya aja. Oke. Taiwan sigap hadapi gempa, pelajaran apa yang bisa dipetik dari Indonesia? Ya, intinya adalah Taiwan itu sudah siap lah dengan gempa, begitu. Ya, oke. Oke, next. Kita sebut dulu sedikit satu dua patah kata dari kedubes ya, silakan. 在座的各位，大家午安，大家好。Selamat siang semuanya. 我从12月27号来到印尼，那非常喜欢印尼这个国家。 Saya dari tanggal 27 Desember 2024 datang ke Indonesia dan saya suka sangat dengan Indonesia. 那也非常欢迎在座的各位呢，能够有机会到台湾来学习中文。 Ya, welcome semuanya untuk datang ke Taiwan belajar. 那台湾是一个非常热情的地方。那除了有 AI 半导体以外，还有很强的棒球。 Ya, Taiwan itu sangat welcome kalian. Taiwan terkenal dengan AI-nya, dengan semiconductor-nya, dan juga baseball-nya. 那目前有40万的印尼人在台湾工作生活。那我相信，如果你们到台湾去之后，也会非常的喜欢。 Ya, di Taiwan kurang lebih ada 450.000 orang Indonesia yang bekerja dan sekolah di Taiwan, dan saya yakin semuanya akan suka dengan Taiwan. 我在这边代表台湾的政府跟人民来欢迎在座的各位能够有机会到台湾来学中文，谢谢大家。 Ya, saya mewakili pemerintah Taiwan welcome anak-anak Bapak Ibu untuk datang ke Taiwan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, bisa tahu kan cuma saya bagus ya. Eta dubes ngomong naon langsung ditranslate-nya, wah luar biasa ya. Untung tengah tosnya, mangga lah ya. Oke, ya. Ya, oke. Yuk, saya akan jelasin lanjut ya. Nah, terus kami juga mengadakan winter camp, study tour. Ini antara ICATI dan BKPBM. Kami mengadakan winter camp, ya ini singkat saja. Oke, next. Tujuan kami itu apa? Kami ingin memperkenalkan universitas-universitas yang ada di Taiwan itu seperti apa. Oke, jadi kalau tadi pameran, kalau tadi pameran itu universitasnya datang ke Indonesia. Nah sekarang kami memberikan kesempatan, kami mau bikin grup ya untuk anak-anak pergi ke Taiwan. Saya akan ajak anak-anak untuk melihat di Taiwan itu hidupnya seperti apa sih, begitu ya sebelum nanti memilih kuliah di Taiwan. Kita akan mengunjungi Universitas Chung Yat Dashi lah ya. Tamkang, Tunghai, Fudan, Taita, sama yang lainnya ya. Ada juga wisatanya. Dan program ini uniknya adalah Bapak Ibu nanti anak-anaknya perginya itu semuanya tidak menggunakan bus pariwisata. Tapi akan saya ajak anak-anak untuk ikut naik MRT ya. Naik MRT, naik bus biar bisa merasakan hidupnya orang Taiwan itu seperti apa. Jadi kalau nanti anak-anak itu kuliah di Taiwan itu seperti apa? Kan anak-anak nanti kuliah di Taiwan itu tidak naik bus kan kemana-mana kan, maksudnya bus pariwisata gitu, enggak kan? Kita naiknya kungce gitu ya. Jadi nanti anak-anak itu naik kungce terus naik Jieyun MRT ya
kemana-mana. Kita ke night market, ke misalkan Fongjia, yes ya, ke Ximending. Wah itu anak-anak pasti suka banget ya ke Ximending ya. Oke, begitu ya. Nah jadi terus makanan juga warteg ya Bapak Ibu ya. Tidak akan dikasih makanan hotel, enggak ya. Oke, next ada fotonya. Oke, ini biaya, sorry sebelumnya. Ini biayanya silakan difoto saja. Yang mau daftar ada DP 5 juta, itu QR code-nya. Silakan. Oke, next. Nah, ini fotonya Bapak Ibu ya. Tuh, lihat makannya juga di warteg ya. Tuh, warteg ya. Nah, itu di atas itu di Tamkang, di mana itu saya lupa ya. Tanjang Tasi. Ini di Tunghai. Lagi belajar itu Putaisi ya, Putaisi ya, Putaisi di Tunghai Tashi, itu di Tamkang kalau saya nggak salah, Tanjang Tashi ya. Oke, jadi kita akan datangi beberapa universitas ya untuk melihat domnya, untuk melihat kelasnya ya, vibe-nya dan lain-lain ya. Jadi saya berharap kalau Bapak Ibu misalkan ada kesempatan bisa bergabung dengan kita untuk bisa melihat-lihat bareng dengan ke Taiwan. Oke, next. Oh ya ini makanannya, ini warteg ya Bapak Ibu ya. Lihat wartegnya kayak gini ya. Ini warteg Cucucan. Itu dibawa di Jiufen. Ya, di Jiufen. Ya, itu anak-anak main itu apa namanya? Lampion. Tenglung ya. Oke. Nah, next. Nah, yang berikutnya saya mau ajarin tentang Yuanpan. Nah, kalau Yuanpan ini juga pergi ke Taiwan ya, Bapak Ibu. Jadi ini sekarang saya mau jelasin program-program yang pergi ke Taiwan. Ya, ada study tour yang tadi ada Yuanpan, penyelenggaranya Chao Hui OCAC, itu tanggalnya, tujuannya itu ya. Nah, kalau ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, itu kalau ini selama hampir 4 minggu ya Bapak Ibu ya. Dan belajarnya itu ini yang tahun lalu ya, ya. Jadi tahun lalu itu belajarnya itu ada misalkan tuh, pertama ya ini ya, placement test, Mandarin course, tapi main juga ke Taipei 101. Jadi selain belajar juga ada mainnya, begitu ya. Oke, nah ini Yuanpan. Oke, next. Ada biayanya juga, yang mau daftar segera ya, yang mau daftar segera. Ini udah termasuk tiket dan lain-lain ya. Yang mau silakan. Oke, next. Nah, yang berikutnya Kuan Mo Tuan ya. Untuk Kuan Mo Tuan kami belum dapat info, jadi nanti mohon maaf aja, nanti kita akan infokan di grup, ya, begitu. Kalau Kuan Mo Tuan, apa bedanya sama Yuanpan? Kalau Kuan Mo Tuan itu perginya 2 minggu, ya, 2 minggu. Kemudian mengunjungi museum sama universitas, ya. Jadi ini mirip dengan study tour, oke? Nah, jadi kami memiliki 3 program, ya. Yang pertama study tour, Yuanpan, Kuan Mo Tuan, yang Bapak Ibu bisa ikut anak-anaknya untuk melihat vibe Taiwan itu seperti apa sih, begitu ya. Jadi Taiwan itu secemyang de tifang gitu ya, nimen kei qi kan xia begitu. Oke? Ya. Next. Nah, jadi kesimpulannya begini ya, Bapak Ibu, ini udah hampir terakhir. Jadi yang pertama, dari sekarang sampai nanti Agustus, saya berharap Bapak Ibu bisa, anak-anak ini terutama ya, cari dulu nih, saya mau jurusan apa, kuliahnya di mana. Caranya gimana? Ada videonya. Yang kedua, belajar ya TOCFL minimal A2. Ya. Itu wajib. Oke? Belajarnya gimana? Tadi ada global class online, ya, global class online, atau bisa cari guru-guru di sini, ya. Yang dari OCAC yang global class online, ya, yang Xiansang Chungwen gitu ya, belajar. Terus kalau mau ambil jurusan bahasa Inggris, belajar IELTS. Kemudian kalau mau nyari Taiwan Vibe, join study tour, Yuanpan sama Kuan Mo Tuan. Kemudian kalau mau lihat universitasnya, lihat nanti pameran pendidikan ya di bulan Agustus. Nah, Bapak Ibu nanti join grup kami ya, grup WhatsApp Taiwan Study 2026. Oke? Kemudian ini yang selain Mandarin, mohon juga pelajaran SMA Bapak Ibu belajar dengan baik ya, karena teman-teman nanti kalau mau kuliah ke Taiwan itu dilihat dari nilai rapot kelas 10, kelas 11. Oke? Dan terakhir join webinar kami ICATI dan BKPBM. Oke, next. Nah, ini kalau mau konsultasi silahkan nanti bisa ke rumah saya ya. Oke, next lagi. Oke, ini tolong join grup, WhatsApp grup
ya. Bapak Ibu yang belum join, silakan join karena kita akan ngasih info semuanya di sini. Begitu, ya, gitu. Sudah? Oke. Yuk, next silakan. Nah, oke. Ini ngomongin tentang part time, takung ya. Kalian itu Bapak Ibu itu anak-anaknya ya pergi ke Taiwan kenapa? Pengen kerja, gajinya gede gitu ya. Nah, saya kasih tahu dulu part time ya. Selama kuliah itu 20. Ini resmi dari pemerintah Taiwan. Jadi kalau Bapak Ibu kerja di Taiwan itu harus ada work permit ya. Oke. 1 minggu boleh 20 jam. Kalau lagi liburan 40 jam, itu salary-nya kurang lebih segitu. Nah, hitungannya begitu, ya, kurang lebih segitu. Nah, pertanyaan saya coba Bapak Ibu, kalau anak sudah kerja part time ya, sebulan dapat 7 juta, masih minta uang saku lagi nggak? Sok, saya nanya. Masih minta lagi nggak ke papi mami? 1 bulan 7 juta Bapak Ibu? Jawabannya? Yes, betul ya, masih ya. Jadi, uang sakunya, uang lemburnya buat saya, papi transfer dong duit gitu ya. Nah, tapi begini Bapak Ibu ya, anak-anak, saya sangat berharap kalau Bapak Ibu di sini mungkin mohon maaf ya, ekonominya kurang mampu, apakah bisa kuliah ke Taiwan? Bisa. Caranya gimana? Ini. Ya, jadi dari sini anak-anak itu membantu orang tua gitu. Itu harapannya. Ya, jangan sampai udah dapat misalkan udah liburan dapat 15 juta tuh ya, belinya apa? Udah jawab tuh, itu pengalaman sih gananya. Belinya iPhone ya, oke, begitu ya. Jadi tolong uangnya ditabung, oke, buat kebutuhan sekolah. Pemerintah Taiwan memberikan ini supaya membantu anak-anak yang kurang mampu untuk bisa belajar atau kuliah di Taiwan, begitu. Jelas ya? Oke. Nah, yang berikutnya ada juga tunjangan tidak mampu. Ini kalau bahasa Indonesia itu surat miskin ya, atau dari mana itu istilahnya ya. Tapi anak-anak Indonesia istilahnya surat miskin. Kemudian Taiwan juga memberikan dormitory suse ya, inian ya setahun ya, cusu inian. Semua universitas memberikan dormitory setahun, bayarnya, land free nya, kudu bayar ya. Oke, next. Oke, sampai sini dulu ya. Sekarang saya mau testimoni ya, mau testimoni beberapa anak ya. Bapak Ibu ada yang tahu nggak kira-kira tadi yang siapa alumni Taiwan? Oke, ya, saya mau ngundang teman-teman Asyir tadi yang menyambut Bapak Ibu. Ya, ini semuanya adalah lulusan dari Taiwan. Yuk silahkan maju ke depan. Yuk tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu. Ya, tadi ada 5 orang ya. Ya, oke. Testimoni. Ya, oke, silakan. Nah, oke. Wah, ini kayak fashion show ya. Ya, oke. Yuk kita perkenalkan dulu ya. Mau pakai cungun, mau pakai bahasa Indonesia? Indo aja ya. Ya, oke, silakan. Halo Tante, Om, teman-teman. Aku Brian. Aku sekarang lagi jadi mahasiswa S2 di Chungkwoo, di Tsinghua. Jurusannya Computer Science. Dulu aku S1-nya di NTUST juga, jurusannya Computer Science. Halo semuanya, aku lulusan dari NTU. Aku jurusannya dari Medical Biotechnology. Sekarang sih ada rencana buat lanjut S2 lagi sih. Kayak gitu, oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Felicia. Aku sekarang di NTU juga, jurusannya sama kayak Cici nih, Medical Biotechnology. Halo Om Tante semua, sama teman-teman semua, kenalin nama aku Laurel. Mungkin yang teman-teman lain pada jurusan IPA SUAN nih, aku sendiri jurusan bisnis dari Fujian Catholic University. Aku juga asal dari SMA Bintang Mulia. Thank you. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya dan teman-teman. Aku Patricia, aku sekarang lagi jadi mahasiswa di NTU tahun pertama, jurusan Biotechnology and Food Nutrition. Ya, oke. Nah, gini Bapak Ibu ya, saya mau jelasin sedikit dari testimoni mereka. Nanti Bapak Ibu bisa nanya sekolah di Taiwan bla 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 bla. Tapi saya mau ingin fokuskan beberapa hal. Untuk Brian ya, Brian itu kan lulusan dari Taiwan itu NTUST ya, Brian ya. Oke, saya mau nanya, ini banyak pertanyaan nih. Kira-kira ijazah
dari NTUSD itu diakui nggak di Cungkuo gitu? Oke, kalau dari ijazah sih puji Tuhan diakui kemarin. Pendaftaran juga pas S2 cukup lancar. Jadi nanti kalau misalnya ada rencana pindah studi dari Taiwan ke mainland, itu aman semua beasiswanya. Beasiswa lain-lain juga bisa daftar. Ya, jadi kamu full beasiswa ya? Full beasiswa juga. Ya, di puji Tsinghua Tuhan. University ya. Bapak Ibu kalau ingat, ya ini luar biasa sekali ya. Tepuk tangan untuk Brian ya. Oke, dia kalau Bapak Ibu masih ingat, Presiden kita Bapak Prabowo, dia punya salah satu wamen, Ibu Stella kalau saya nggak salah ya. Beliau juga itu pernah sempat ngajar di Tsinghua University. Nah itu yang di China gitu ya. Oke, untuk Jesslyn, bagaimana nih kamu kuliah di NTU? Katanya NTU itu susah banget gitu loh. So, silakan cerita, kamu kan udah lulus ya? Ya, aku lulusan NTU. Ya sebenarnya sih NTU ya balik-balik juga kayak universitas biasa yang lain juga sih. Jadi kalau misalnya kalian mau ngejar NTU, jangan takut, dicoba aja. Karena ya yang penting kalian udah coba dulu buat masuk ke NTU. Tapi kalau ya karena NTU itu emang universitas terbaik di Taiwan juga. Jadi pasti pressure yang kalian dapetin selama kalian kuliah itu pasti mungkin beda sama di universitas lain. Yang aku rasa sih seperti itu ya. Cuman jangan gara-gara kalian masuk ke NTU atau apa, kalian jadi fokus belajar terus-terusan gitu. Tapi kalian kayak bisa fokus ke hal-hal lain juga, kayak misalnya kalian berorganisasi atau kayak kalian bikin teman sebanyak mungkin lah kayak gitu. Kalian ya maksudnya meskipun kalian ada ke arah akademis, kalian juga jangan lupakan kayak sisi pertemanan kalian kayak gitu. Oke. Nah, ini untuk Felicia ya. Bapak Ibu, ini saya mau informasi aja, Felicia itu yang mendapatkan Chao Wei Hui Tingjian Jiangxuejin ya. Oke, yang mendapatkan beasiswa ya. Nah, jadi kita mau cerita tentang beasiswa nih ya. Oke, Cia silakan. Dapat beasiswa berapa nih kamu nih? Saya pengen banget tuh. Kaget Bapak Ibu, jangan kaget ya. Saya kaget gitu. Jadi dari yang OCAC itu aku dapat beasiswa per tahunnya sekitar 260.000 NTD. Oke, 260.000 itu dulu 130 juta setahun, Bapak Ibu. Tahun. Ya, tepuk tangan dulu ya, silakan. Terus kayak dari NTU-nya aku dapat lagi itu per tahunnya sekitar 130.000 NTD. Jadi kalau ditotalin setahun dapat kayak 390 NTD. Ya, 390 NTD saya translate dulu ya. Kurang lebih 190 juta. Udah cash ya? Udah, itu Udah cash pas Bapak Ibu. langsung ditransfer gitu. Jadi udah ada. Ya, jadi baru kuliah 1 semester ya. Tapi dapat uangnya 190 juta. Cash sudah ada di rekening sendiri. Ya, terus orang nanya nih, Bapak Ibu banyak nanya nih, gimana caranya tuh? Kalau yang OCAC itu kan waktu itu aku apply lewat Bakor juga. Kayak harus masukin nilai rapot SMA kelas 10 sama 11 waktu itu. Ya usahain aja kalau bisa nilainya agak bagus karena kan banyak juga yang mau apply. Terus level Mandarin juga kayaknya itu harus lumayan ya, kalau bisa di atas A2. Itu bikin kayak lebih mungkin dapet gitu. Terus nantinya kalau udah dari rapot tuh waktu itu diseleksi ada tes tulis sama listening ya harus ya? Listening, speaking, sama interview. Oh ya, udah kalau udah tes waktu itu aku kan reading sama listening, udah gitu lanjut lagi ada tes interviewnya gitu. Udah gitu baru kayak beberapa bulan ada pengumumannya, dapet yang OCAC. Kalau dari yang NTU tuh mereka cuman ngasih ke yang anak-anak dapet dari OCAC, cuman gak semua yang dapat dari OCAC itu dapat juga dari NTU, jadi kayak dipilih lagi gitu. Ya, oke, terima kasih ya, tepuk tangan dulu. Tadi juga lupa buat JST juga tepuk tangan ya. Oke, ya untuk Raurel ini adalah ketua Perpita, mantan ketua Perpita tahun lalu ya Raurel ya? Tahun lalu, betul. Oke, silakan Raurel. Oke, dari sini mungkin teman-teman akan belajar, kalau ke Taiwan itu alone nggak ya?
begitu. Yuk, silakan. Oke, jadi buat Om Tante yang belum tahu mungkin Perpita itu apa sih? Perpita itu sebenarnya mirip kayak PPI. Jadi setiap negara itu kita punya PPI kan, seperti Persatuan Pelajar. Nah, kebetulan kalau di Taiwan itu ada PPI Taiwan dan juga Perpita gitu. Nah, kemarin aku diberikan kesempatan untuk jadi ketua Perpita tahun lalu sih. Sekarang jadi advisor seperti itu. Nah, mungkin aku mau ceritain sedikit di Taiwan itu orang Indonesianya bagaimana sih? Nah, sebenarnya di Taiwan itu orang Indonesia cukup banyak. Kita total satu Taiwannya ada 18 ribuan, jadi cukup banyak. Dan dengan adanya organisasi Perpita ini kita jadi sering kumpul-kumpul. Dan itu nggak cuman kayak misalkan karena aku sekolah di Taipei nih, tapi kenal dengan banyak teman-teman dari Taichung, dari Kaohsiung banyak. Jadi kita banyak event-event gitu sih yang kayak kita bisa kumpul-kumpul bareng dan akhirnya after event itu bakal kayak terus kenal dan juga kita jadi punya banyak koneksi seperti itu sih kalau dari organisasi. Jadi nggak usah takut di Taiwan kok kayak gimana ya ntar sendirian orang Indonesia gimana, enggak, kita banyak teman-teman di sana. Terus nanti waktu mau ke Taiwan juga nggak cuma dibantu sama Lasu Kuang sini, tapi ada kakak kelas, kakak tingkat yang akan bantu. Oh, dari setiap universitasnya ngomongin nih ntar pelajarannya gimana ya, misalkan mau beli buku bekas atau misalkan kayak gurunya seperti apa dan sebagainya. Jadi banyak sekali kakak tingkat yang akan membantu gitu sih. Jadi orang Indonesia di sini di Taiwan cukup oke sih, cukup solid seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk orang lain ya. Jadi kalau di Taiwan itu kita nggak akan alone, ya intinya begitu. Oke, mohon maaf karena Pak Dubes ada kegiatan lain, jadi mungkin akan meninggalkan ruangan, ya. Xie nih, Mekong sih, oh, Xincang, bersin dulu, oke. Ya. Oke, oh sorry, maaf, satu lagi katanya ya, maaf ya. Tebusi. Ya, untuk Patricia, ini salah satu siswa yang mengambil English Touch, ya. Jadi pembelajaran dalam bahasa Inggris di NTU. Ya, oke, silakan. Oke, buat teman-teman yang khawatir kalau misalnya Mandarinnya jelek nih mau masuk NTU, susah nih harus Mandarin bagus, itu nggak tentu ya teman-teman. Karena di NTU sendiri ada beberapa jurusan yang menggunakan English Taught. Salah satunya itu jurusan aku, Biotechnology and Food Nutrition. Kita tuh pakai full English Taught dan cara daftarnya butuh IELTS. IELTS aku tuh 6,5 dan itu udah cukup. Itu minimal itu 6,5 IELTS. Dan menurut aku yang paling penting ya untuk kuliah tuh ya kalian belajar. Yang penting belajar pasti bisa kok. Kayak gak usah khawatir di Taiwan, aduh bakal susah, bakal ini, bakal itu, enggak. Asal belajar pasti kalian bisa kok, gitu. Oke, yuk tepuk tangan dulu ya. Oke. Xie Hong Ta Shi Kuang Ling, si Li Zhuchang, tenten. Oh. Anyway, mereka akan ada kegiatan lagi, jadi mereka akan izin dulu ya untuk kembali ke hotel karena kami di Cati malam ada kegiatan lagi ya. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan ya untuk Mr. Hong ya. Mereka akan meninggalkan. Xie xie ni men.